Kuan, seorang pengusaha biasa di London, kehilangan satu-satunya orang yang dicintainya dalam serangan teror. Dengan dendam yang membara, ia memulai perburuan tak kenal ampun untuk mengungkap identitas sang pelaku. Konflik mematikan pun meletus ketika ia berhadapan dengan politikus Irlandia bernama Liam, yang masa lalunya mungkin menyimpan jawaban. Sampai sejauh mana seorang ayah akan melangkah untuk keadilan? Mari kita ulik, kita langsung masuk ke bioskop. Film diawali pada sebuah tempat di Inggris, tepatnya di kota London, yang memperlihatkan seorang pria tua bernama Kuan yang tengah menunggu putrinya pulang sekolah. Tak berselang lama, putri Kuan keluar dari sekolah lalu langsung masuk ke dalam mobil sang ayah. Di sini, putri Kuan menunjukkan foto sebuah gaun yang ia sangat ingin membeli gaun tersebut untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya besok. Kuan yang sangat menyayangi putrinya langsung mengajak sang anak ke butik untuk membeli gaun tersebut. Di tengah perjalanan, putri Kuan bercerita kalau sekarang ia sedang dekat dengan seorang laki-laki. Sang putri berharap Kuan tidak melarangnya karena ia merasa dirinya sudah dewasa. When do I meet him? His name's Chappie. On the football team in Bury. Chappie. Tak lama kemudian mereka pun sampai di butik. Di sini putri Kuan turun duluan, sementara Kuan pergi memarkirkan mobilnya. Saat Kuan hendak memarkir, ada pengendara lain yang menyerobot hingga membuat mobil Kuan menabrak. Hampir saja terjadi keributan antara Kuan dan si pengendara itu. Namun tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi di butik tersebut. Akibat ledakan tersebut, Kuan terluka cukup parah. Meskipun begitu, ia berusaha bangkit demi mengecek kondisi putrinya yang ada di dalam butik. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang reporter berita yang baru mendapat telepon dari seorang pria misterius. Pria misterius itu mengaku sebagai seorang yang telah melakukan pengeboman barusan. Ternyata aksi tersebut dilakukan oleh organisasi dari Irlandia yang bernama IRA. Si penelpon mengancam jika pihak Inggris terus melakukan ekspansi terhadap Irlandia, maka dipastikan akan ada teror susulan. Mendengar hal tersebut, si reporter langsung melaporkannya kepada atasan, lalu bergegas pergi ke TKP ledakan. Bomb just went off. An OBT bank in Knightsbridge. A group called the Authentic IRA just phoned it in. They're claiming credit. Who's the Authentic IRA? Setibanya di sana, si reporter segera meliput kondisi terkini yang memperlihatkan banyak sekali orang terluka bahkan tewas. Di waktu yang sama, tampak Kuan yang sedang menangis histeris sambil memeluk putrinya yang ternyata tewas akibat ledakan bom tersebut. Film kemudian berpindah ke sebuah kamar apartemen. Di sana memperlihatkan sekelompok pria sedang melihat berita pengeboman tersebut. Akibat ledakan itu, 36 orang terluka sedangkan 12 orang tewas termasuk putri Kuan. Ternyata kelompok pria ini adalah pelaku pengeboman yang merupakan bagian dari anggota IRA. Salah satu dari mereka tampak panik dan mengajak teman-temannya kabur dari apartemen. Tapi sang ketua menolak dan menganggap kalau apartemen ini adalah tempat yang paling aman. Every cop, hotel and landlady in London is now looking for the Irishman. This place is safe. So long as we stay put. Adegan kemudian berpindah kepada seorang pria bernama Liam yang sedang tidur dengan selingkuhannya. Tak lama Liam dihubungi oleh istrinya yang memberitahu tentang pengeboman yang dilakukan oleh organisasi IRA. Mendengar hal tersebut, Liam langsung panik karena pastinya akan ada banyak orang yang mencarinya. Rupanya Liam ini adalah Menteri Irlandia sekaligus pemimpin dari organisasi IRA. Pagi harinya, Liam pergi ke suatu tempat untuk mencari tahu siapa orang yang telah melakukan pengeboman tersebut. Ternyata Liam sendiri belum tahu dan tidak akan memerintahkan anggota IRA untuk melakukan pengeboman. Justru Liam ingin membuat perjanjian damai antara Irlandia dan Inggris menggunakan cara-cara yang baik. We've managed to keep the lid on this for 19 years now, but there are new upstarts in the ranks, pressing for the way things were. Scene kemudian berpindah kepada Kuan yang masih belum ikhlas atas kepergian putrinya. Sepanjang hari, Kuan hanya menghabiskan waktu dengan melamun dan tidak ingin berbaur dengan orang-orang.
Di hari berikutnya, Kuan mencoba mendatangi kantor polisi. Di sana, Kuan bertemu dengan Kapolda setempat, lalu bertanya apakah pihak kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku pengeboman kemarin. Si Kapolda polisi menjawab belum, tapi dugaan kuat mengarah kepada organisasi IRA. Setelah itu, Kuan menyodorkan segepok uang lalu meminta Kapolda tersebut agar memberikan data mentah tentang siapa saja orang yang dicurigai sebagai pelaku. I'm sorry, but we can't take this. Then please tell me. Just give me the name of someone in the IRA. Setibanya di rumah, Kuan tidak menyerah begitu saja. Ia langsung mencari tahu tentang organisasi IRA melalui internet. Di waktu yang sama, Kuan melihat berita di TV yang menayangkan Liam sedang diwawancara. Di sini, Liam mengatakan kalau pengeboman itu mungkin dilakukan oleh anggotanya. Tetapi ia menegaskan sama sekali tidak tahu apa-apa. Liam curiga mereka adalah para pengkhianat dari organisasi IRA yang sengaja melakukan itu agar perjanjian damai Inggris dengan Irlandia dibatalkan. Mendengar hal tersebut, Kuan jadi yakin kalau Liam sebenarnya tahu siapa orang yang telah melakukan pengeboman itu. Tak berselang lama, Kuan langsung menghubungi Liam melalui telepon kantornya. Di sini Kuan bertanya siapakah orang-orang yang telah melakukan pengeboman itu. Dengan tegas, Liam menjawab tidak tahu, lalu segera mematikan panggilannya. Mendengar hal itu, Kuan merasa kesal dan mulai sekarang ia bertekad akan mencari pelaku dengan caranya sendiri. Then please tell me someone whom I know the names of the bombers, someone I can talk to. Again. I'm sorry for your loss, Mr. Kwan. Good day. Sebelum pergi, Kuan menitipkan restoran miliknya kepada sahabatnya karena ia belum tentu akan kembali. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Kuan sebenarnya. Namun yang pasti dia bukan orang sembarangan. Pagi harinya tampak Kuan baru tiba di Irlandia melalui jalur laut. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mencari tempat tinggal sementara. Setelah mendapatkan tempat, Kuan segera mendatangi kantor Liam. Ketika di dalam, Kuan malah diusir oleh beberapa staf Liam. Beruntung ketika Kuan hendak pergi, ia berpapasan dengan Liam lalu memohon untuk mengobrol sebentar. Liam yang menganggap Kuan hanya pria tua biasa akhirnya mengizinkannya Kuan untuk masuk ke ruangannya. Di sini Kuan meminta Liam agar memberitahu siapa saja orang yang telah melakukan pengeboman. Kuan juga mengatakan kalau putrinya tewas dalam ledakan bom itu, jadi ia hanya ingin mencari keadilan. Liam menjawab kalau ia memang pemimpin organisasi IRA, tetapi dirinya benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut. You will tell me who killed my child. Again. I don't know. You will change your mind. Kuan sendiri tidak percaya. Sebelum keluar dari gedung, Kuan pergi ke kamar mandi dan membuat bom rakitan berskala ledak kecil. Hingga setelah ia meninggalkan kantor, bom itu akhirnya meledak. He took me by surprise. Dalam insiden itu tidak ada korban karena tujuan Kuan memang hanya untuk mengancam Liam seorang. Liam yang melihat ledakan itu langsung was-was dan menyadari kalau Kuan bukan orang sembarangan. Tak lama, Kuan kembali menghubungi Liam lalu mengatakan kalau ledakan itu hanya permulaan. Masih banyak kejutan lain dan Kuan tidak akan pernah berhenti sebelum Liam memberitahu nama-nama para pelaku. Setelah itu, Kuan kembali ke kontrakannya. Setibanya di sana, ia mulai merakit beberapa bom lagi dengan peralatan yang sudah disiapkan. Beberapa jam kemudian, adegan memperlihatkan dua anak buah Liam yang hendak pergi menggunakan mobil. Namun sebelum masuk, mereka melihat ada tali di tempat pengisian bensin. Takut kalau itu adalah bom, mereka memilih untuk mengeceknya. Tapi saat dibuka, di dalamnya hanya berisi kertas dengan tulisan Dua anak buah Liam yakin kalau ini merupakan bagian dari ancaman yang dibuat oleh Kuan. Beralih kepada Liam yang kini berhasil mendapatkan informasi tempat tinggal Kuan. Dengan cepat, Liam mengarahkan pasukannya untuk menangkap Kuan sebelum pria itu kembali berbuat ulah. Di sisi lain, Kuan sendiri sedang beres-beres merakit bom rakitannya.
Kemudian Kwon menengok ke arah jendela dan melihat anak buah Liam sedang menuju kamarnya. Dengan cepat, Kwon berusaha kabur, tapi sayangnya sebagian anak buah Liam yang lain sudah berada di depan pintu hingga terjadilah pertarungan yang sengit. Pertarungan itu tidak berlangsung lama dan pada akhirnya Kwon berhasil melarikan diri. Selang beberapa saat, terlihat Liam sangat kecewa karena para anak buahnya gagal menangkap Kwon. Di waktu yang sama, datanglah keponakan Liam yang bernama Michael. Di sini, Liam meminta Michael supaya datang ke London. Nantinya, Michael diminta memberi klarifikasi kepada polisi dan penegak hukum di sana terkait bom yang telah terjadi. Ia harus menegaskan bahwa teror tersebut bukanlah perintah Liam, melainkan ulah anggota organisasi IRA yang telah berkhianat. So can I count on you, Sean? Of course. Di hari berikutnya, terlihat Liam yang janjian dengan selingkuhannya untuk makan di sebuah restoran. Mereka pun tampak mesra bahkan sampai... Namun tanpa Liam sadari, rupanya Kwon telah mengawasinya. Bahkan Kwon sempat memfoto Liam lalu mengirimkannya ke ponsel Liam. Kwon juga menulis pesan yang meminta Liam agar segera memberikan nama pelaku pengeboman atau jika tidak foto perselingkuhannya akan disebar. Liam mulai takut dengan ancaman Kwon. Tetapi apa boleh buat karena faktanya ia sendiri memang tidak mengetahui nama orang yang telah melakukan pengeboman. Hari itu juga Liam mengajak keluarganya untuk tinggal di sebuah tempat terpencil di dalam hutan. Ia harus menghilang untuk beberapa hari demi menghindari Kwon yang terus menerornya. Akan tetapi Kwon ternyata memang bukan orang sembarangan. Ternyata ia sudah mengikuti Liam dan sekarang ia bersembunyi di dalam hutan yang tak jauh dari rumah tersebut. Kwon terus saja memantau pergerakan Liam sambil mencari cara untuk menerornya lagi. Sampai di suatu malam, Kwon menyelinap masuk ke peternakan yang ada di dekat rumah Liam lalu memasang beberapa bom. Merasa sudah cukup, Kwon pun segera pergi dan benar saja ledakan pun terjadi. Ledakan itu memang tidak memakan korban, tetapi jelas membuat Liam merasa sangat terancam. Liam kemudian meminta anak buahnya untuk meningkatkan lagi keamanan dengan menambah pasukannya. Pagi harinya, Liam yang merasa kalau tempat ini sudah tidak aman langsung meminta istrinya untuk pergi duluan. Tapi di waktu yang sama, lagi-lagi terjadi ledakan di luar hingga mereka langsung mengeceknya. Setibanya di TKP, ternyata ledakan itu berasal dari mobil salah satu anak buah Liam. Di sini tangan kanan Liam yakin kalau bomnya pasti dikendalikan dari jarak dekat, sehingga dipastikan Kwon ada di sekitaran mereka. Alhasil Liam menyuruh tangan kanannya dan para anak buahnya untuk mencari Kwon ke dalam hutan. Go. Sean! Nick! Get out! Come on! Go, go, go! Di sisi lain, Kwon sendiri sadar kalau para anak buah Barbossa sedang mencarinya. Tapi Kwon terlihat santai karena ternyata ia sudah menyiapkan banyak jebakan di dalam hutan. Dan hasilnya beberapa anak buah Barbossa berhasil terkena jebakan tersebut. Namun saat Kwon hendak menginterogasi salah satu dari mereka, sial sekali bahunya harus terkena tembakan dari kejauhan. Dan dengan cepat Kwon pun memutuskan untuk segera mundur dan bersembunyi. Sore harinya, Liam merasa sedikit tenang karena sekarang keluarganya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian Liam mendapat informasi kalau para anak buahnya gagal lagi menangkap Kwon. Liam segera menghubungi Michael, si keponakannya, untuk ikut turun tangan menangani Kwon. Namun tanpa disangka saat mengangkat panggilan itu, rupanya Michael sedang asik berselingkuh dengan istri Liam sendiri. Liam, Tell Bromley I'll accept his terms. I'll pass it on. Setelah panggilan mati, istri Liam bercerita kalau sebenarnya ia sangat benci terhadap Liam. Hal itu dikarenakan kakak kandungnya tewas dihabisi oleh para tentara Inggris. Tapi Liam malah menyetujui perjanjian damai bukannya membalas dendam. Michael pun berusaha menenangkan istri Liam lalu izin pergi karena tugas dari pamannya. Adegan pun berpindah kepada Kwon yang kini sedang mengobati luka tembak di bahunya.
Tiba-tiba ia teringat dengan kejadian tragis di masa lalu di mana istri dan anak sulungnya tewas dihabisi para perampok. Saat kejadian itu, Kuan mengajak anak bungsunya untuk pindah ke Inggris mencari kehidupan baru. Tapi naas, sekarang anak bungsunya pun harus tewas akibat ledakan bom. Kembali kepada Liam yang sedang mencari data siapa Kuan sebenarnya. Di sini akhirnya Liam berhasil menemukan dokumen tentang Kuan. Ternyata Kuan adalah mantan pasukan khusus terbaik Tiongkok dan pantas saja Kuan dapat melakukan ini semua. Karena jika orang biasa pasti tidak akan mampu melakukannya. Tak lama ketika Liam berniat untuk istirahat, tiba-tiba Kuan muncul dari belakang sambil menodongkan senjata. Tak hanya itu, Kuan juga memakai rompi bom di badannya. Jadi jika ada anak buah Liam yang berani menembak, maka mereka berdua akan tewas bersama. Anyone comes in, I touch it one, and we die. Now, give me the names. Dengan emosi, Liam bertanya apa yang sebenarnya Kuan inginkan. Kuan menjawab kalau dari awal ia hanya ingin Liam memberikan nama-nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Liam pun bersumpah kalau ia memang tidak mengetahuinya dan jika ia tahu, ia pasti sudah mengatakannya. Pada akhirnya Kuan percaya, tetapi ia tetap menuntut Liam untuk mencari tahu siapa dalangnya. Kuan memberi waktu 24 jam kepada Liam dan jika sampai meleset, maka Kuan akan terus meneror Liam seumur hidupnya. You have one day. Pagi harinya terlihat Michael yang baru tiba di tempat Liam. Tanpa menunggu lama, Michael langsung meminta izin untuk memburu Kuan ke dalam hutan. Tak lama setelah Michael pergi, Liam didatangi oleh salah satu anak buahnya yang bertugas menjaga sang istri. Di sini si anak buah mengatakan kalau kemarin ia melihat istri Liam berselingkuh dengan Michael. Mendengar hal tersebut, Liam tidak langsung percaya karena siapa tahu anak buahnya itu salah melihat orang. Selanjutnya, Liam dihubungi oleh Kapolda Polisi London. Di sini, si Kapolda tersebut memberitahu kalau pengeboman yang terjadi didalangi oleh teman Liam sendiri yang bernama Carlos. Si Kapolda itu ingin Liam menanyakan siapa saja nama pelaku yang ikut terlibat. Tanpa menunggu lama, hari itu juga Liam segera mendatangi Carlos. Setibanya di sana, Liam langsung menodongkan senjata lalu meminta Carlos agar mengatakan semuanya. 16 dead. You stabbed me in the back and sanctioned this bloodbath to get your war back on. Awalnya Carlos berpura-pura tidak mengerti, tetapi Liam menggertaknya sebab ia sudah tahu kalau dalang di balik pengeboman di London adalah Carlos. Akhirnya Carlos mau jujur. Hal itu dilakukan karena ia tidak suka dengan keputusan Liam yang ingin berdamai dengan Inggris. Kemudian Liam meminta Carlos menuliskan nama-nama yang ikut terlibat dalam pengeboman. Saat nama pelaku ditulis, Liam dibuat syok karena ternyata istrinya sendiri masuk ke dalam daftar tersebut. Mulai dari sinilah Liam sadar kalau istrinya memang sengaja mengkhianatinya. Jadi pantas saja dia juga berselingkuh dengan keponakannya. Setelah mendapatkan nama-nama tersebut, Liam langsung menghabisi Carlos yang dianggap sebagai pengkhianat organisasi. Di sisi lain terlihat Michael yang sudah berada di dalam hutan dan berhasil menemukan tempat persembunyian Kuan. Michael berusaha mendekat tetapi Kuan sudah siaga hingga terjadilah duel sengit di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Kuan berhasil mengalahkan Michael, namun ia sengaja tidak menghabisinya. Pada malam harinya, tampak Kuan telah mengikat tangan dan kaki Michael. Kuan kemudian bertanya siapa nama-nama pelaku yang telah melakukan pengeboman di London. Kuan berjanji jika Michael memberitahunya, ia akan melepaskan Michael dan tidak akan pernah mengusiknya lagi. Michael yang tidak ingin tewas akhirnya buka suara. Ia memberitahu semua nama pelaku bahkan beserta markas mereka. Ternyata selama ini Michael tahu karena ia mendapatkan informasi tersebut dari istri Liam yang memang terlibat. Sesuai janjinya, Kuan pun langsung melepaskan Michael begitu saja. Keesokan harinya, adegan pun berpindah ke apartemen yang menjadi markas para pelaku pengeboman. Ternyata di sana sudah dikepung oleh para polisi yang mendapatkan informasi dari Liam. Di waktu yang sama, terlihat Kuan juga sudah ada di sana. Ia bergerak lebih cepat mendahului para polisi masuk ke dalam apartemen.
Ketika di dalam, Kwon menyamar sebagai tukang servis AC karena kebetulan banyak sekali AC yang rusak di apartemen itu. Kwon diantar oleh resepsionis sampai ke depan pintu kamar para pelaku. Sorry for the bother, but there's a gas leak in the building and the gas man needs entry for an inspection. Our gas works fine. There's no problem. Dengan polosnya, para pelaku mengizinkan Kwon masuk karena sama sekali tidak curiga. Hingga setelah berada di dalam, tanpa banyak bicara, Kwon langsung menyerang dan menghabisi mereka dengan cara yang sangat mudah. Kwon berhasil meratakan mereka lalu pergi dari sana sebelum para polisi berdatangan. Tepat setelah Kwon pergi, para polisi mulai mendobrak masuk. Mereka dibuat terkejut saat melihat para pelaku yang sudah tewas mengenaskan. Hanya ada satu orang yang masih selamat, yaitu seorang wanita karena Kwon sengaja tidak mau menghabisinya. Dengan cepat, para polisi menginterogasi si wanita mengenai lokasi bom selanjutnya. Si wanita akhirnya mengaku kalau bom itu sudah terpasang di dalam laptop si reporter yang kita lihat di awal film dan akan meledak dalam waktu 10 menit. That's right. Flight 136 to Rome. Passenger name Ian Wood. Bombs in his laptop. Kebetulan sekarang si reporter sedang berada di bandara. Para polisi langsung meminta para pihak bandara untuk mencarinya. Beruntung pihak bandara berhasil menemukan si reporter lalu segera membawa laptopnya ke tempat sepi sebelum akhirnya bom itu meledak dengan aman. Film kemudian berpindah kepada Kwon yang kini sedang dalam perjalanan pulang. Meskipun putrinya tidak akan pernah kembali, tetapi setidaknya Kwon telah berhasil membalaskan dendamnya dengan tuntas. Sementara itu, adegan terakhir memperlihatkan Michael yang kini mendatangi istri Liam. Kedatangan Michael kali ini bukan untuk berselingkuh lagi, melainkan untuk menghabisi nyawa istri Liam. Ternyata ini semua adalah perintah langsung dari Liam yang berjanji akan mengampuni Michael. Dengan syarat Michael harus melenyapkan istrinya yang berkhianat tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.